Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. صحابته من الأنصار وجوده وكرمه ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني كما وصل سروري يا الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kita bisa sehat, juga bisa berwajah di pagi hari. Yang mana kita insya Allah akan berbicara berkaitan tentang makanan dan juga qimah, kedudukan dan nilai tanah air di dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam mendudukkan al-baqa, negeri atau tanah air, bagaimana nilai suatu negeri di dalam perspektif Islam. Sebab masih ada orang yang bertanya-tanya juga berkaitan tentang apakah mencintai tanah air memiliki kaitan dengan nilai keberagamaan seseorang. Apakah menghormati, mencintai tanah air memiliki keterikatan dengan keislaman, keimanan seorang Muslim. Sampai ada statement yang mengatakan tidak ada kaitannya mencintai tanah air itu di dalam negeri keislaman. Kita akan melihat hal-hal yang demikian tentu dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara eksplisit memang tidak didapat satupun ayat di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis-hadis begitu banyak tentang sebuah konsep mencintai tanah air secara eksplisit, secara spesifik tidak ada didapatkan. Ya, bahkan mungkin kata-kata negeri atau tanah air saja di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Kalaupun ada kata-kata al-watan itu menggunakan redaksi jamak mawatin, itu pun artinya bukan tanah air tetapi tempat-tempat, sehingga dapat dipastikan secara khusus tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Demikian di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak adanya dalil secara eksplisit tentang nilai atau kedudukan tanah air, menunjukkan tanah air itu tidak bernilai. Tidak begitu dalilnya. Jadi bukan karena tidak adanya dalil yang spesifik atau yang eksplisit menunjukkan bahwa tanah air itu tidak bernilai di dalam ajaran Islam. Kenapa demikian?
Karena amal-amal perbuatan manusia, tindakan manusia, sebelum saya jelaskan pada klasifikasinya, kita harus tahu dulu bahwa amal manusia yang perlu adanya tekanan, perlu adanya perintah, perlu adanya ajakan, perlu adanya intervensi, adalah amal-amal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi tindak perilaku manusia itu ada tindak perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan, ada yang berkaitan dengan keimanan. Dua hal tindakan ini perlu adanya dalil, perlu adanya tekanan, perlu adanya intervensi, perlu adanya perintah. Kenapa? Karena karakter manusia biasanya akan berlawanan dengan keimanan dan berlawanan dengan pengetahuan. Sampai dia tahu, sampai dia beriman, barulah dia mampu bertindak sesuai dengan norma pengetahuan dan norma keimanan. Contoh, kita sholat subuh ini karena ada perintah. Di dalam perintahnya ada ancaman bagi yang tidak mengerjakan dan ada pahala bagi yang mengerjakan. Seandainya tidak ada perintah, tidak ada ancaman dan tidak ada pahala bagi yang mengerjakan, apakah kita akan tetap sholat subuh? Jawabannya tidak. Karena tindakan ini berlawanan dengan normalnya keinginan kita. Normalnya keinginan kita ya istirahat, tidur seperti itu. Segala macam tindakan yang berkaitan dengan keimanan itu perlu adanya dalil, harus diintervensi. Kalau tidak, kita tidak akan mengerjakan. Nah, ada perbuatan yang keterikatannya bukan dengan pengetahuan, keterikatannya bukan dengan iman, tetapi keterikatannya dengan fitrah. Dan ini yang paling mendasar. Perbuatan manusia yang keterikatannya dengan fitrah. Perbuatan yang keterikatannya dengan fitrah itu tidak butuh adanya tekanan dan tidak butuh adanya intervensi. Tidak butuh ada janji dan tidak perlu ada ancaman untuk mengerjakannya. Karena fitrah itu lebih mendasar dari pengetahuan dan lebih mendasar daripada iman. Ya. Fitrah itu manifest rahmat Tuhan yang ada pada ciptaannya. Jadi Tuhan saat menciptakan ciptaannya itu memanifestasikan rahmatnya. Wujud manifestasi rahmat itu disebut dengan fitrah. Ya. Fitrah sesuatu tindakan yang tidak perlu ada perintah, tidak perlu ada ancaman. Saya berikan contoh. Setiap orang tua mencintai anaknya. Setiap orang tua mencintai anaknya. Ya. Perbuatan mencintai anak yang datang dari orang tua ini bukan perbuatan yang berkaitan dengan pengetahuan atau berkaitan dengan iman, tetapi ini berkaitan dengan fitrah. Oleh sebab itu, di dunia ini setiap ibu atau setiap ayah tidak perlu ada perintah dari agama. Tidak perlu ada pengetahuan yang mendikte untuk mencintai anaknya, tidak perlu itu. Karena itu fitrah, manifestasi rahmatnya Tuhan yang ada pada hambanya, itu fitrah. Jangankan kepada pengetahuan, jangankan kepada iman,
Bahkan yang tidak mungkin berpengetahuan dan tidak mungkin beriman, bagi yang memiliki fitrah akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu. Bagaimana tidak? Seekor induk ayam akan tetap menjaga anak ayam itu. Induk bebek itu akan tetap terjun ke sungai ketika anaknya terjatuh ke sungai. Apakah tindakan ini hasil intervensi dari ilmu atau hasil intervensi dari iman? Jawabannya tidak mungkin. Apakah bebek itu pernah mendengar, wahai induk bebek, cintailah anakmu, jika kamu tidak mencintai anakmu, kamu berdosa. Kalau kamu mencintai anakmu, kamu berpahala. Apakah ada tekanan semacam itu dulu sehingga induk bebek mencintai anaknya? Tidak perlu. Gitu kan? Sebab itu saya katakan di dalam Al-Quran, coba cari ayat yang memerintahkan, menekan seorang ibu atau ayah untuk mencintai anaknya. Tidak ada. Tidak ada perintah. Wahai ayah, wahai ibu-ibu, wahai orang tua, cintailah anak kalian. Karena kalau kalian mencintai, kalian berpahala. Kalau kalian tidak mencintai, kalian berdosa. Itu tidak ada ayat itu. Kenapa? Karena kecintaan orang tua terhadap anak adalah perbuatan yang berkaitan dengan fitrah. Berbeda kecintaan anak kepada orang tua. Kalau cintanya anak kepada orang tua, itu ta'alluqnya, keterikatannya bukan dengan fitrah, tetapi dengan pengetahuan dan dengan iman. Makanya satu orang ibu bisa merawat banyak anak, tetapi banyak anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Seorang ibu bisa membesarkan dan mencintai 10 anaknya, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kenapa? Karena cintanya orang tua kepada anak itu fitrah, tetapi cintanya anak kepada orang tua itu ilmu dan itu iman. Dua hal yang berbeda. Jadi pahami sampai sini. Sebab itu perintah dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Perintahnya kepada anak-anak, perbaikilah bapak ibumu dengan cara yang baik. Wabil walidaini ihsana. Dan begitu seterusnya. Hormati bapakmu, cintai ibumu. Hormati ibumu, cintai bapakmu. Patuh, taatlah, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Tetapi tidak ada ayat Tuhan, pergaulilah anakmu dengan cara yang itu, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena tadi, kalau kita mengklasifikasi tindakan manusia, itu ada tindakan yang berkaitan dengan ilmu, ada tindakan yang berkaitan dengan iman, ada tindakan yang berkaitan dengan fitrah. Dari 3 tindakan ini, yang paling mendasar adalah fitrah. Dia tidak butuh dengan ajakan, dia tidak butuh dengan perintah, dia tidak butuh dengan janji, dan dia tidak butuh dengan ancaman. Berbeda dengan ilmu, berbeda dengan iman. Dia butuh ajakan, dia butuh intervensi, dia butuh tekanan, dia butuh paksaan. Jika tidak ada ancaman dan jika tidak ada janji, maka tindakan yang berkaitan dengan iman itu tidak dikerjakan. Ya, jelas atau tidak? Saya kasih contoh. Kita puasa Ramadan itu, puasa Ramadan karena ada perintah, gitu kan? Diwajibkan kepada kita berpuasa. Kalau tidak puasa, dosa. Siapa orang berpuasa, pahalanya begini. Kalau tidak puasa, dosanya begini. Puasalah kita. Kenapa? Karena berpuasa itu keterikatan perbuatan kita dengan iman. Harus ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, nggak akan ada yang mau puasa.
karena kenyamanan kita akan maunya makan dan minum atau melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan menahan diri itu. Tapi pertanyaan saya kemarin bulan Ramadan selesai, ada yang mudik banyak. Mudik banyak. Pertanyaan saya gini, mudik itu perlu nggak ada dalil untuk mudik? Perlu nggak? Perlu nggak ada berita begini? Wahai manusia, pulanglah Anda ke kampung halaman Anda. Karena kalau Anda tidak pulang, Anda berdosa. Dan barang siapa yang pulang ke kampung halamannya akan mendapatkan pahala-pahala yang seperti ini. Kira-kira, apakah perlu saya mendatangkan dalil itu untuk memastikan orang-orang agar mudik? Jawabannya tidak betul, tidak penting. Adanya dalil itu atau tidak ada dalil, manusia akan berbahagia ketika dia mudik. Kenapa? Keterikatan perbuatannya bukan dengan iman, bukan dengan pengetahuan, tetapi dengan fitrah. Bisa difahami atau tidak? Nggak perlu. Jangankan iman, jangankan ilmu yang tidak mungkin masuk ke dalamnya ilmu dan iman, yang tidak memiliki akal, seekor burung akan merindui sakarnya. Kan begitu. Kenapa? Karena itu fitrah. Sebab itu, kalau kita dudukkan anak-anak yang belajar agama dengan anak yang tidak belajar agama, kita dudukkan, kita komparasi. Yang satu ahli agama, yang satu tidak belajar agama. Lalu kita lihat di dalam kebaktian kedua anak ini kepada orang tua, apakah sama? Beda. Beda. Seorang anak yang belajar agama sama yang tidak mengerti agama, kita dudukkan di dalam masalah berbakti kepada orang tua atau mencintai orang tua. Jawabannya, hasilnya pasti beda. Pasti yang belajar agama atau yang mengerti agama jauh lebih baik di dalam mencintai dan menghormati orang tua, dan bagaimana dia mentreatment orang tua lebih bagus daripada yang tidak mengerti agama. Tapi sekarang kita dudukkan ibu yang beragama Islam, ibu yang bukan beragama Islam, ibu yang menyembah batu, ibu yang tidak menyembah Tuhan atau tidak meyakini agama apapun. Kesemua ibu ini sebagai sampel kita lihat, kita dudukkan di dalam mencintai dan merawat anaknya. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Kenapa? Karena perbuatan cinta seorang ibu kepada anak, ta'alluq atau keterikatannya bukan kepada ilmu, bukan kepada iman, tetapi keterikatannya kepada fitrah. Bisa dipahami atau tidak ini? Ya, sebab itu fitrah itu adalah bangunan yang lebih mendasar daripada iman dan ilmu. Ya. Dan perbuatan yang berlawanan dengan ilmu ataupun iman di dalam Al-Quran, perbuatan itu dilabeli dengan label kufur. Pak, sholat, saya nggak mau sholat. Kenapa? Tidak penting bagi saya. Saya nggak mau sholat. Padahal saya tahu perintahnya, saya mengerti konsep aturannya bagaimana. Tapi saya nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Saya nggak mau. Atau pokoknya nggak mau. Menurut saya kayaknya udah nggak perlu lah, zaman ini sholat itu sudah nggak perlu. Ini sekarang saya dilebeti, perbuatan saya adalah perbuatan kufur, menolak kebenaran yang telah saya terima dan dibenarkan oleh akal saya. Kalau perbuatan berlawanan dengan iman itu kufur, bagaimana perbuatan berlawanan dengan fitrah? Itu lebih keji dari kufur. Paham atau tidak? Atau kalau dalam bahasa agama biasa disebut dengan perbuatan jahiliyah. Jadi perbuatan jahiliyah itu lebih ekstrim daripada perbuatan kekufuran. Kenapa? Karena kalau ada orang yang muslim lalu dia tidak sholat atau dia tidak puasa Ramadan kemarin, itu kita akan mencela dia dengan kacamata keimanan. Sehingga orang yang berbeda iman dengan kita, atau mungkin sama bahkan, mampu membela orang itu dengan mengatakan hak dia kalau dia tidak mau sholat, urusan Anda apa maksakan.
Dia nggak sholat itu pilihan dia mau tidak sholat, maka orang ini tetap akan menjadi orang yang dianggap normal. Hanya saja di dalam kacamata agama dia kufur, kan begitu. Tetapi orang akan mengatakan biasa, mungkin yang ada di masjid ini akan mengatakan astagfirullahaladzim, sebatas itu. Tapi kalau Anda menghakimi dia terus, di luar sana ada jutaan manusia yang akan membela orang itu dan akan mengatakan Anda tidak boleh paksa. Itu pilihan dia kalau dia tidak mau sholat. Itu kalau kufur. Tapi coba kalau kita lihat ada seorang ibu membunuh anak kandungnya. Berarti kan? Jangankan kita yang ada di masjid ini. Ya kan? Saudara-saudara kita yang tidak beriman, yang menyembah patung, yang menyembah api, atau yang tidak bertuhan, semuanya sepakat akan mengatakan orang ini bukan manusia. Paham tidak kira-kira? Dan tidak ada satupun orang yang akan mengatakan itu hak dia membunuh anaknya, tidak mungkin. Tapi orang-orang akan mengatakan ini bukan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, mereka lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan fitrahnya. Jadi ada satu titik di dunia ini yang kita bisa saling terkoneksi sesama makhluk Tuhan, yang mana di dalamnya ada manifestasi rahmat Tuhan, itu disebut dengan fitrah. Kita mungkin sulit terkoneksi dengan pengetahuan, karena setiap manusia memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Kita mungkin sulit terkoneksi dengan iman, kecuali orang yang memiliki iman yang sama. Tetapi kita akan terkoneksi kepada semua entitas alam, sama tumbuhan, sama binatang, sama sesama manusia, yang sama agamanya, sama budayanya, atau beda agamanya, beda budayanya, beda mazhabnya, beda keyakinannya. Kita akan bisa terkoneksi melalui frekuensi yang disebut dengan fitrah. Bisa dipahami ya? Jadi fitrah itu sangat mendasar, berada di bawah bangunannya ilmu dan juga di bawah bangunannya iman. Oleh sebab itu, orang yang berlawanan dengan ilmunya masih mungkin beriman. Orang yang berlawanan dengan pengetahuannya masih mungkin beriman. Dan orang yang berlawanan dengan imannya atau tidak beriman masih mungkin memiliki fitrah. Tetapi orang yang berlawanan dengan fitrahnya dipastikan tidak berpengetahuan dan dipastikan tidak mungkin beriman. Jelas atau tidak ini sampai sini? Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa mencintai tanah air adalah sebuah tindakan yang bukan berkaitan dengan pengetahuan, juga bukan berkaitan dengan iman, tetapi berkaitan dengan fitrah. Sebab itu tidak perlu adanya dalil eksplisit yang mengajarkan seseorang dengan janji atau ancaman untuk mencintai tanah air. Tidak perlu. Tadi kan saya bilang, tidak perlu, wahai orang-orang, pulanglah ke kampung halaman. Tidak perlu. Di dunia ini, orang-orang itu pasti fitrahnya menyukai pulang ke kampung halaman. Gitu kan? Fitrahnya itu pasti suka kepada kampung halaman, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi kalau puasa, fitrahnya kita itu maunya makan. Makanya harus ada perintah, harus ada tekanan dulu, harus ada janji. Ini loh pahalanya, ini loh dosanya. Masalah kita, coba kalau nggak ada puasa. Sholat juga begitu, kena ta'alluqnya dengan iman. Gitu. Anak kepada orang tua ta'alluqnya dengan iman, makanya ada perintah. Tapi kalau orang tua ke anak itu ta'alluqnya dengan fitrah, sebab itu tidak butuh perintah, tidak ada perintahnya. Jadi Tuhan itu tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat. Tindakan atau af'alnya Tuhan itu, ya, yang nanti diturunkan menjadi firman, diturunkan menjadi hukum, itu semuanya tidak ada yang sia-sia.
Sebab itu nggak pernah ada yang nggak penting. Seandainya ada perintah, pasti itu penting. Apa kepentingannya? Karena memang diperlukan. Oke, saya ingin kembali ke statement yang awal. Berarti cinta kepada tanah air tidak didapatkan dalil secara eksplisit bukan berarti tidak bernilai, namun justru lebih bernilai dari apa yang dikritisi oleh sebahagian orang selama ini. Kan yang dikritisi adalah statement hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Sebagian mengkritisi ini adalah bukan hadis, sudah pasti. Satu, berarti kan dari segi transmisi periwayatan sudah pasti bukan hadis, dikritik. Dua, tidak ada model riwayat yang memiliki makna yang sama, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman, yang memperkuat makna ini. Oleh sebab itu, dari segi transmisi dikritik, dari segi makna dikritik, konklusinya adalah berarti cinta tanah air itu nggak ada kaitannya sama iman. Kalau kita sudah paham kepada prolog yang tadi saya sampaikan, kita akan membenarkan itu. Memang benar mencintai tanah air itu tidak ada kaitannya dengan iman, namun bukan yang meniadakan berarti hilang, tetapi justru satu tingkatan lebih tinggi daripada itu. Boleh kita katakan mencintai tanah air adalah bagian daripada fitrah. Jelas atau tidak ini kira-kira? Jadi apa yang saya sampaikan di awal untuk mengkritik kritiknya orang-orang terhadap hubbul watan minal iman. Oke, kita menghadirkan konklusi bahwa memang benar bukan bagian daripada iman, tetapi lebih tinggi daripada itu justru, lebih mendasar daripada itu justru, yaitu mencintai tanah air adalah bagian daripada fitrah. Jelas sampai sini kira-kira? Oleh sebab itu, ya tidak perlu di-endorse. Yang perlu di-endorse itu adalah iman atau ilmu. Sebab butuh ada effort, ada usaha, butuh ada ajakan, butuh dakwah, butuh tekanan, butuh intervensi. Kalau fitrah itu nggak perlu. Buktinya mana? Ya buktinya lihat saja binatang-binatang itu, mereka itu nggak perlu diajarin untuk merawat anaknya itu. Sebab itu, jika Anda berlawanan dengan fitrah, mengeluarkan statement tanah air itu tidak bernilai apa-apa, berarti perbuatannya lebih keji daripada kekufuran, tetapi sekelas perbuatan kejahiliaan. Seperti kita melihat, ya, kalau ibu membunuh anak itu yang mencela bukan hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman akan mengatakan Anda tidak manusia. Bahkan kalau ada induk ayam yang lihat, pada saat itu mungkin induk ayam akan berkata, ini orang lebih parah dari saya. Gitu kan kira-kira. Kan itu kan dalam Al-Quran, babi itu berkata-kata. Babi itu berkata-kata, terima kasih Tuhan saya tidak menjadi manusia semacam itu. Engkau menciptakan saya menjadi babi, itu Al-Quran. Dan engkau tidak menciptakan saya menjadi manusia seperti itu. Berarti ketika manusia kehilangan fitrahnya, dia akan lebih berbahaya dan lebih keji daripada semua entitas yang ada di alam ini. Dan ketika manusia berada di dalam iman ataupun pengetahuannya, dia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi ketika dia kehilangan fitrahnya, dia kehilangan iman, dia kehilangan pengetahuan, dia kehilangan segala-segalanya. Kemanusiaan pada diri sudah. Maka itu nggak usah ditanya hukumnya apa, karena dia tidak berkaitan lagi dengan hukum. Sesuatu yang berkaitan dengan hukum adalah sesuatu yang masih berada dalam batasan hukum. Apa batasan hukum? Pengetahuan dan iman. Pengetahuan dan iman ada atau tidak ada itu berada di atas fondasi fitrah. Ketika fitrah tidak ada, tidak perlu dibicarakan hukum. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Bisa dipahami atau tidak ini? Dia bukan manusia. Buat apa kita menghukumi dia dengan hukum iman dan Islam, dengan hukum ilmu, kalau dia saja bukan manusia, karena dia tidak memiliki fitrah. Gitu kan? Masa saya mau menghukumi monyet yang memukul monyet? Saya bilang, wahai monyet, hukumnya haram. Monyetnya cuma garuk-garuk kepala. Begitulah ketika saya menghukumi orang yang tidak memiliki fitrah dengan kacamata iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak-Bapak kira-kira. Jelas?
Jadi berarti hubbul watan ini bagian daripada fitrah, lebih daripada iman. Ya, kalau yang mengatakan tidak ada dalilnya, jawabannya tidak ada dalilnya karena dia adalah tindakan fitrah, bukan tindakan iman atau bukan tindakan ilmu. Ini yang pertama. Selanjutnya mari kita lihat dalil-dalil yang implisit secara tersirat. Ada puluhan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dengan bagaimana kedudukan atau nilai daripada tanah air itu di dalam perspektif Islam. Saya akan membacakan beberapa ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersirat menjelaskan bagaimana nilai sebuah tanah air. Di antaranya yang pertama, hubbun nafas yu'adil hubb al-watan. Kecintaan kita kepada tanah air, manusia sebagai fitrahnya disamakan oleh Tuhan seperti kecintaan kita kepada nyawa kita. Jadi nilai tanah air kadang-kadang sama seperti nilai nyawa. Ya. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 66, Allah menjelaskan dahulu bagaimana Bani Israel itu diberikan sanksi hukuman. Pelaku kriminal itu sanksi hukumannya kalau yang sudah berat adalah dihukum mati atau diusir dari tanah air. Ya. Tuhan itu tidak mungkin pernah memberikan pilihan yang tidak apple to apple. Harus sama dia. Ya. Makanya kalimatnya Allah. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Ya, seandainya kami memerintahkan kepada mereka pelaku kriminal itu untuk membebaskan mereka dari dosa, dua opsi. Yang pertama, bunuh dirinya, habiskan nyawanya, dibunuh berarti hukuman mati. Yang kedua, usir atau diasingkan dari tanah air. Ini menggunakannya redaksinya pakai au. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu itu. Yufidu tasyrik fil hukum. Memiliki faidah kesetaraan di dalam hukum. Maksudnya apa? Menunjukkan hilangnya nyawa itu sama seperti diasingkan dari tanah air. Berarti tanah air sederajat tingkatannya dengan nyawa. Jelas sudah dikira. Karena kalau nggak apple to apple itu nggak mungkin. Contohnya nggak mungkin Tuhan bilang gini, wahai pelaku kriminal, hukuman kamu adalah hukuman mati atau Scott jam 20 kali. Itu pasti orang milihnya apa? Scott jam. Oh, saya mau Scott jam 20 kali saja Tuhan. Itu tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tidaklah Tuhan mendudukkan sesuatu perkara yang sama